Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal huda. Walhamdulillahilladzi 'allamana al-huda. Wassalatu wassalamu ala khairil huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada wa ba'du. Para jamaah yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian fikih sirah an-nabawiyah kita, melanjutkan pembahasan sebelumnya dengan mengambil kitab fikih sirah an-nabawiyah yang dikarang oleh Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti. Para jemaah yang saya muliakan, kalau kita merujuk kembali penjelasan-penjelasan di bulan sebelumnya, pasca kekalahan umat Islam dalam perang Uhud, sebagaimana kitab ini menyatakan kekalahan di perang Uhud atau tercerai-berainya pasukan Islam di perang Uhud itu membuka pintu masuk keberanian orang-orang yang tidak suka kepada Islam untuk mengadakan konspirasi atau berkhianat. Ini sama dengan hadis Rasul terkait dengan pentingnya sebuah keluarga itu menjaga rahasia keluarga internalnya. Sehingga hadis Rasul mengatakan la'anallahul mufdiyin wal mufdiyat. Allah melaknat suami yang membuka aib istrinya, dan Allah melaknat istri yang membuka aib suaminya. Orang nggak akan berani komentar kalau nggak dipancing, kan? Begitu juga sebuah organisasi besar, ketika kisruh internalnya maka orang berani masuk. Tapi kalau internalnya nggak kisruh, orang nggak berani masuk. Terceberainya umat Islam dari kasus perang Uhud, mulai keberangkatan 1000 pasukan di tengah jalan 300 di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul mengundurkan diri, itu sudah jadi masalah. Dan diperkuat prediksinya ketika umat Islam mengalami kekalahan atau mengalami keterceraiberaian di perang Uhud. Itu menambah kekuatan dan keyakinan 300 orang yang mundur itu. Itulah, coba ikut kami, tidak akan menderita seperti sekarang ini. Lalu seminggu setelah itu pasukan Quraisy ingin menyerang kembali, yang disambut di Hamra Asad oleh pasukan Islam. Yang berangkat adalah yang perang kemarin dan yang mau, masih pakaian berdarah, pakaian tidak ini, berangkat langsung dijemput di Hamra al-Asad. Tapi ternyata mereka nggak berani, karena ternyata umat Islam siap kapanpun diajak untuk berperang dan berkonfrontasi. Setelah itu berpindah ke peristiwa Ar-Raji, bagaimana mereka ingin belajar Islam, ternyata umat Islam dijebak. Kemudian Bi'ru Ma'unah, ingin belajar Quran, dikirim 70 hufaz Quran lalu dibunuh. Dan Rasul sampai saking sedihnya mengadakan kunut nazilah selama sebulan, yang jadi rujukan orang melaksanakan kunut itu. Dan jadi rujukan kalau kena musibah, kena wabah, kita disuruh kunut nazilah di awal-awal pandemi Covid ya. Itu berlanjut dalam arti kejadian-kejadian dari perang Uhud itu membuka pintu masuk terjadinya konspirasi, pengkhianatan, dan keberanian mereka untuk melawan. Dan ini sama dengan kita sekarang. Ketika umat Islam tidak bersatu, maka dengan mudahnya orang akan mencoba mengganggu serta mengobrak-abrik persatuan kita. Atau kita punya usaha, perusahaan atau kegiatan apapun, organisasi, ketika terjadi kisruh internal, maka itu akan membuat orang lain berani untuk memecah belah, atau paling tidak mendukung, atau paling tidak peduli. Karena yang namanya aliansi, hubungan baik itu kan bagian dari hal yang tidak terpisahkan ketika kita hidup. Dan ini fenomena yang mungkin oleh sebagian kita terlupakan ya. Kalau masa Rasul kan terjadi transformasi, perbedaan yang cukup mencolok. Pada masa Nabi, orang sekitarnya merasakan keberadaan Nabi. Sekarang kita menggunakan nama Islam, tapi orang sekitarnya tidak merasakan. Makanya tidak heran dia dikenal di luar kampungnya, tapi kampungnya nggak kenal. Kan banyak itu ulama besar, orang terkenal, atau tukang urut, tukang pijat itu ya,
Orang dari jauh datang di kampungnya nggak tahu. Nah, ini kan terjadi perbedaan mencolok zaman Rasul, zaman sahabat. Itu ketika dia membuat sesuatu hal itu orang sekitarnya merasakan. Kalau sekarang orang sekitar jarang yang tahu. Nah, dalam ilmu manajemen kan ada namanya bina lingkungan ya. Nah, itu yang kadang-kadang suka dilupakan. Buat sekolah, buat lembaga, buat perusahaan, mengutamakan putra daerah sekitar. Udah maju, baru menggunakan yang lain. Nah, ini hal-hal yang juga terkait dengan keadaan umat Islam, di mana kita ketika mempelajari fikih sirah atau fikih tentang sirah-sirah sebelumnya, sejarah itu supaya mengambil ibrah dan mengambil catatan penting terkait dengan kejadian di masa lalu. Karena oleh sebagian sejarawan sebenarnya sejarah itu berulang, hanya beda pemain dan beda narasi yang terjadi saat itu. Tapi secara umum sejarah itu akan terulang. Materi kita hari ini tentang Ijla' Bani Nadir. Kalau dalam kitab lain, Nurul Yakin, Rohiqul Makhtum, Sirah Ibnu Hisham, itu judulnya Ghazwah, perang Bani Nadir, yaitu suku kedua dari komunitas Yahudi yang sebelumnya berkhianat Bani Qainuqa. Nah, yang menjadi menarik di beberapa kitab referensi yang kita coba selami, itu kalimatnya Ghazwah, perang Bani Nadir. Tapi di kitab ini dia gunakan kalimat Ijla' Bani Nadir, pengusiran Bani Nadir. Nah, jadi ada perbedaan ya kalimatnya, kalau satu Ghazwah perang, kalau ini Ijla'. Ternyata pengambilan judul ini berpengaruh kepada kontennya. Kalau Ghazwah Bani Nadir itu lebih kepada bagaimana Rasul memerangi mereka karena berkhianat. Kalau Ijla' pengusiran, bagaimana kisah ini menjelaskan bahwa umat Islam tidak pernah mengganggu umat manapun, tapi karena dia berkhianat, maka keputusan tegas, silahkan angkat kaki dari bumi kota Madinah. Ini maka judulnya Ijla' Bani Nadir, dan Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti menggunakan istilah ini sehingga menarik. Berbeda dia gunakan subtema judulnya dengan buku-buku sirah yang lain. Dari mana kisahnya dimulai? Dikatakan di sini, Ruwiya Ibnu Sa'ad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yaum as-sabt fa shalla fi Masjid Quba wa ma'ahu nafarun min ashabihi minal muhajirin wal ansar. Kisahnya diawali dari Ibnu Sa'ad, salah satu rujukan dalam kitab At-Tabaqat, bahwa Rasulullah pada hari Sabtu itu pergi menuju Masjid Quba. Kita tahu Masjid Quba itu awal masuk Madinah ya. Ketika Rasul hijrah kan pertama dibangun Masjid Quba ya. Jadi kisah ini menjelaskan bahwa Rasul kadang sholat di Masjid Nabawi, kadang di Masjid Quba. Nah, ini yang digunakan oleh sahabat setelah nanti Rasul meninggal. Sahabat itu sekali-sekali ke Masjid Quba. Yang jadi bagian dari city tour para guide umroh ya. Diusahakan apa? Sholat di Masjid Quba, karena barang siapa yang bisa sholat di sana 2 rakaat pahala seperti pahala umroh. Apalagi sekarang yang umroh pandemi ini kan cuma sekali umrohnya ya. Nah, cari pahala umroh, sholat ke Masjid Quba. Kan informasi yang saya terima, beberapa travel yang berangkat pandemi ini kan umroh hanya sekali, yang wajib, sisanya itu hanya sholat 5 waktu ya. Nah, bagaimana menyiasatinya? Nah, itu kepintaran para guide mutawif itu. Nah, sholat Quba diperbanyak supaya pahala seperti umrah. Setelah Rasul selesai sholat di Masjid Quba, dia mengajak beberapa sahabatnya, yaitu Ansor dan Muhajirin, itu untuk bertemu dengan pimpinan Bani Nadir. Jadi ada kasus di perang-perang sebelumnya, itu sahabat Amru bin Umayyah Ad-Damiri itu mengalami salah perintah membunuh 2 orang sipil yang ternyata tidak ikut berperang. Lalu Rasul mengajak berunding dengan Bani Nadir, karena Bani Nadir ini adalah bagian daripada aliansi suku Khazraj. Khazraj itu adalah yang ikut berdamai bersama Rasulullah. Kan ada 2 suku besar di Madinah, Khazraj atau bahasa Inggrisnya Khazraj dengan Aus. Khazraj itu siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul.
Sedangkan Aus itu Sa'ad bin Mu'az. Itu diajak untuk menyelesaikan membayar diat 2 orang sipil dari Kilabiyin yang dibunuh oleh Amr bin Umayyah Ad-Dhamiri. Jadi Rasul, bagaimana nih? Ada 2 yang tidak sengaja, kita harus membayar diatnya. Dan ternyata punya hubungan dengan Rasulullah SAW, karena Rasul itu pada kakek keberapa itu masuk ke Qusay bin Kilab. Kan Rasul itu sampai ke Qusay anak Kilab itu ada silsilah. Kan saya pernah katakan bahwa Rasul itu kategori famili 100 ya, semua saudara gitu kalau ditarik silsilahnya. Saya ketika membaca ini coba pulang kampung, kalau bahasa saya di Sumatera Sapari Trombo namanya. Ternyata di kampung itu memang famili 100 semua itu. Saudara semua. Jadi kalau bertengkar satu itu berarti bertengkar satu suku semua itu. Nah, makanya dengan ada sistem urbanisasi transmigrasi itu merubah peta. Dan itu terjadi ketika salah satu saudara saya dengan bangganya memperkenalkan calon istrinya, pas ketemu ternyata satu kampung, hanya dia merantau keluar. Yang satu sekolah di Jakarta, satu kuliah ke Jerman kan, kembali satu kampung juga. Artinya itu rahasia jodoh ya. Sampai harus ke Jakarta, satu ke Jerman, perkenalan via online, pas dijodohkan menikah ternyata ada satu kampung, tetangga sebelah ternyata. Masya Allah, hebatnya kan di situ. Lalu kata Bani Nadir, karena mereka juga punya hubungan dengan Bani Amir ini yang menjadi problem, harus ditebus diatnya. Qalu naf'alu ya Abul Qasim. Lihat kalimatnya aja sudah tidak hormat. Naf'alu ya Abul Qasim. Dia enggak katakan ya Rasulullah. Nah, ini menunjukkan mereka memendam ya. Naf'alu ya Abul Qasim, wahai bapaknya Qasim, kami okelah dengan kesepakatan, mari kita tanggung bersama pembayaran denda atas 2 orang yang meninggal ini. Tapi dia gunakan apa? Naf'alu ya Abul Qasim. Dia tidak gunakan wahai pemimpin Madinah. Kan Abul Qasim itu berarti bapaknya Qasim. Rasul kan punya anak namanya siapa? Ada Abdullah, ada Qasim, ada Ibrahim ya. Naf'ala ya Abul Qasim ma ahbabta. Apa yang kau inginkan, nah, kita kerjakan, karena kita kan satu ini aliansi ya. Ketika Rasul menunggu di salah satu ruang balai pertemuan mereka ya udah, kami mau musyawarah dulu untuk berapa yang mau kami bisa bantu. Ditinggallah Rasul bersama sahabatnya. Ternyata di dalam mereka bersepakat, gimana nih kalau kita jatuhkan batu besar dari atas dengan alasan ketidaksengajaan menimpa kepala Muhammad supaya dia meninggal dan kita selesai. Coba bayangkan itu. Jadi sepakat, duduk begini, kita buat nanti seperti kecelakaan ya. Seperti kecelakaan, nanti supaya kita minta maaf karena ya nggak tahu ada batu jatuh begitu. Berkatalah salah seorang pemimpinnya, Amr bin Juhash An-Nadari, ana uzhiru alal baiti fa atrahu alaihi sakhratan. Aku nanti yang akan melempar batu besar itu dari atas supaya kalian tidak tertuduh aku nggak sengaja, nanti kita minta maaf gitu. Makanya saya suka berkelakar kalau ada tempat-tempat pasar tiba-tiba informasi dibakar ya, kebakaran gitu ya. Ini perbuatan Yahudi. Saya bilang, Ustaz kok ngomongnya begitu? Iya, karena kisahnya sama seperti kisah Bani Nadir. Dibuat seakan-akan kecelakaan. Kan sering ya kalau misalnya susah diusir, susah dipindahkan relokasi, bakar aja. Insya Allah selesai. Apakah itu benar ya? Sampai sekarang nggak bisa dibuktikan kan? Selalu kan informasinya arus pendek, ada yang nggak matiin listriknya korslet kan begitu ya. Tapi memang setelah itu terjadi peremajaan tempat kan. Tapi kita tidak boleh bersuuzon ya. Jadi kata Amru bin Juhash An-Nadiri ini, kita jatuhkan itu supaya Rasul kena, saya kita minta maaf, ini kecelakaan. Apa indikatornya? Kita sudah baik mau membantu, cuman karena kita lagi duduk bersama tiba-tiba ada batu jatuh gitu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqifan ila jambi jidarin min buyutihim. Posisinya memang dibuat Rasul itu duduk di seperti tiang begini Pak ya. Ini contoh ke Bapak, mohon maaf nih Pak, sama Bapak ini jatuhin batu. Akan nggak sengaja kan? Sehingga kalau orang nanti yang melihat ini berbaik sangka, Masya Allah si Bapak
meninggalnya syahid di masjid lagi ngaji ketimpa batu dari atas. Bapak jangan lihat ke atas, nggak ada yang jatuhin. Gitu ya. Itu kan bisa dijadikan satu eksiden yang tidak diketahui. Dalam perdebatan itu diceritakan oleh Ibnu Sa'ad, ada salah seorang Yahudi bernama Salam bin Mushkum yang merupakan pimpinan. Dia menolak, jangan kita lakukan. Kenapa? La taf'alu wallahi la yukhbiranna bima hamamtu bihi wa innahu la naqdul ahdi allazi bainana wa bainahu. Kata Salam bin Mushkum itu jangan, nanti kita dianggap merusak perjanjian, dan kalau ketahuan ini bahaya bagi kita. Jadi di antara mereka juga ada yang berkomentar itu. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat sidang umum PBB, penyerangan terhadap dulu Irak, Libya sebagainya, ada perwakilan negara yang nggak setuju, sama ini Yahudi juga ada yang nggak setuju ternyata. Jadi jangan, kalau kita lakukan nanti kita akan merusak perjanjian. Makanya kadang-kadang kalau dulu masih rame-rame perang Irak-Iran ya, perang invasi Kuwait, perang ke Libya kemana, itu kan lihat kalau sidang PBB itu kan ada yang dissenting opinion ya, beberapa negara menolak gitu ya. Itu berarti mereka dapat hidayah? Enggak, memang begitu kisahnya. Di antara Yahudi juga begitu, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Yang satu melihat ini akan merusak perjanjian ke depan gitu. Dan salah satu tadi Salam bin Mushkum mengatakan jangan, nanti kita rusak ini. Dan kalaupun kata Amru Juhaiz itu tidak ketahuan, tapi kalau diinvestigasi ketahuan, kan lama-lama bakal ketahuan. Tapi apa mereka sepakat? Karena mayoritasnya sepakat ingin membunuh, usulan Salam itu ditolak, tetap kita lakukan. Di tengah Rasul menunggu itu, datang malaikat Jibril. Nah, ini luar biasanya. Datang malaikat Jibril, Muhammad, segera kamu tinggalkan tempat itu, jangan beritahu sahabatmu, tinggalkan saja, nanti mereka akan ikut. Fanahadha sari'an ka'annahu yuridu hajah wa tawajjaha ilal Madinah. Jadi biar enggak ketahuan, Rasul berdiri pelan seakan-akan kalau kita mau ke kamar mandi, keluar langsung balik kanan ke Madinah. Sahabat itu bingung, Rasul enggak ngomong, enggak ngasih tahu, tiba-tiba berdiri seakan-akan mau ke kamar kecil kalau kita ya, langsung pulang. Melihat ini sahabat berdiri langsung berangkat. Ya Rasulullah, qumta walam nash'ur. Kami nggak tahu kamu sudah nggak ada aja Rasul. Kita langsung ikut aja gitu. Karena kalau Rasul kasih tahu, nanti orang akan bereaksi dan bisa saja dipercepat jatuhkan batunya kan. Nah, jadi Rasul diem. Oleh pengarang ini, pentingnya pemimpin itu tidak semua harus disampaikan. Jadi pemimpin itu kalau ada rahasia penting yang nggak usah diobral, ngomong di media massa kesana kemari, jadi orang bingung kan. Apalagi nanti bapak begini ya, saya tahu kerjaan bapak, nggak perlu diobral begituan. Nanti orang jadi tanya-tanya kan, siapa ini kan begitu. Jadi Rasul dapat info dari malaikat Jibril bahwa mereka, ya Muhammad, annahum hammu biqatlik, mereka ingin membunuhmu. Rasul berdiri, kalimatnya digunakan fanahada sari'an ka'annahu yuridu hajah wa tawajjaha ilal Madinah. Rasul berdiri dengan cepat seakan-akan mau ke kamar kecil, langsung balik badan. Wa tabi'ahu ashabahu, dan mereka langsung mengikuti Rasul. Meskipun ya Rasul, kenapa tadi pergi, kami nggak tahu. Sama kayak kita misalnya lagi diundang orang makan ke tempat rumah teman, tiba-tiba ngilang aja pimpinan. Mana tadi Pak Ketua DKM-nya? Kita dia yang ngajak beliau untuk makan-makan, kok dia menghilang kan begitu ya. Nah, sehingga ya Rasulullah, qumta walam nash'ur. Engkau tadi pergi, kami sampai nggak sadar itu. Rasul udah nggak ada aja. Kata Rasul, Hammad Yahuda bil ghadar fa akhbarani Allahu bidzalika faqumtu. Bahwa aku dapat informasi orang Yahudi ingin berkhianat, membunuhku, berkonspirasi, lalu mereka Jibril memberikan kabar, aku berangkat. Jadi jelas ya, informasinya valid dari Allah Subhanahu wa taala. Itu juga bedanya. Kalau kita kadang-kadang ada informasi belum tentu valid ya, harus dicek lagi. Setelah Rasul kembali ke Madinah, karena Kuba kemana tidak begitu jauh, kata Rasul, dikirim surat, tinggalkan segera kota Madinah,
yaitu Bani Nadir, karena kalian telah bersepakat konspirasi ingin membunuhku. Faman ra'iya ba'da dzalika darabtu unuqahu. Kalau setelah ini kami masih melihat kalian ada di sini, maka kami akan memerangi kalian. Jadi sudah dikasih tahu dulu untuk segera meninggalkan ini. Fa akhazu yatahayyauna lil khuruj. Karena mereka merasa bersalah, tadi kan udah dikasih tahu oleh Salam bin Muqsim ya. Nah, ini saya bilang tadi ketahuan kan? Nah, kita diminta untuk mundur. Jadi mereka bersiap-siap lah. Ya sudah, karena kita melanggar perkhianatan, di situ tulis kalau melanggar harus meninggalkan kota Madinah. Nah, datanglah Abdullah bin Ubay bin Salul, suku Khosros, yang merupakan apa? Aliansi dari mereka. Apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul? Alla takhruju min diyarikum wa aqimu fi hisnikum fa inna ma'i alfaini min qaumi wa ghairihim yuqatiluna ankum. Datang Abdullah bin Salul. Kenapa kalian takut dengan Muhammad? Baru kalah perang Uhud, baru ini. Bersama saya 2000 pasukan siap kapan diperintahkan untuk berperang membela kalian. Sudah bertahan saja di benteng-benteng kalian. Jadi Yahudi itu salah satu ciri khasnya dia selalu buat rumah itu ada benteng. Ada benteng. Saya nggak tahu rumah kita ini pola ada pagar itu apakah dari sana, nggak tahu juga ya. Ada yang mengatakan mengambil dari kisah Yahudi karena mereka bangsa yang tidak tenang buat benteng, maka ada rumah kan ada pagar-pagar ya. Ada yang bilang dari Cina karena Cina juga bangsa yang tidak aman sehingga dia buat benteng. Nah, saya nggak tahu juga itu apakah ada benar. Beberapa artikel saya pernah baca rumah yang memakai pagar. Nah, sama sebagian warga kita nggak pakai pagar Ustaz karena tidak mencontoh Yahudi maupun Cina. Betul, nggak ada biayanya buat pagar. Jadi nggak ada uang aja sebenarnya. Nah, tapi alasannya keren kan supaya kesannya tidak nggak mau buat pagar karena tidak mau meniru itu, padahal nggak ada dananya aja. Jadi kata Abdul Mas'ud, jangan takut, ada 2000 pasukan. Kalau bahas sekarang, tenang aja Pak Haji, nggak usah takut. Saya punya pasukan, tinggal tinggal gerak, kira-kira begitu ya. Mendengar itu kan, wah ini berarti aman. Akhirnya apa? Pimpinannya Khuyai itu mengirim surat. Ya Muhammad, begitu. I'mal masyi'ta. Terserah kamu Muhammad, kami tetap bertahan di sini. Jadi ada 2 kali ya. Pertama dikirim surat, tinggalkan kota Madinah. Yang kedua, mereka membalas, kami tetap bertahan. Terserah, karena sudah dapat kekuatan. Nah, ini kalau gini-gini dikaitkan perang Ukraina sama ini. Percaya diri kan, nah, diserang nggak ada yang nolong kan. Nah, bertahan. Nah, karena begitu akhirnya Rasul menyiapkan pasukan, lalu Rasul memerangi mereka. Ketika Rasul memerangi mereka, Rasul mengepung wilayah Banu Nadir itu. Ada yang mengatakan 6 hari, dalam satu riwayat mengatakan sekitar 15 hari. Dalam Sirah Ibnu Hisham mengatakan bid'ah min ayyam, beberapa hari. Jadi di Nurul Yakin 6 hari, di Rukun Maktum sekitar 15 hari, tapi lain mengatakan beberapa hari. Jadi antara 6 sampai 15 hari mereka bertahan, dan sistem pertahanan mereka itu tadi benteng, pohon kurma dan sebagainya itu bertahan. Rasul memerintahkan cabut pohon kurma itu, putus hubungan mereka keluar sehingga mereka tidak punya kemampuan untuk mendapatkan masukan logistik, diputus mata rantainya. Ketika mereka mendapatkan itu, mereka menunggu-nunggu Abdullah bin Ubay datang nggak datang juga. Jadi hati-hati ya, orang-orang yang siap membantu memberi harapan palsu itu memang harus diwaspadai. Kita mau bangun masjid ini Pak Haji, Pak Ustadz, insya Allah kita dukung, ada dana ini. Tunggu-tunggu nggak datang-datang, ya nggak usah dikejar, berarti nggak ada itu. Ya, ditunggu-tunggu. Walakinna Ibnu Ubay khazalahum falam yanfas wa'dahu ma'ahum. Tetapi mereka menunggu, nggak datang-datang Abdullah bin Ubay. 2000 pasukan padahal dijanjikan itu ya. Makanya kadang-kadang kalau kita itu di grup WA, di medsos, tenang, kami dukung. Dukungan ada 1000, petisi segini. Kadang-kadang belum tentu orangnya ada 1000 itu kan. Bisa aja orangnya cuma 10, berkloning menjadi 100, jadi 1000 kan.
Kita nggak tahu itu kebenaran jumlahnya itu. Rasul menggunakan taktik membakar beberapa pohon kurma pertahanan mereka supaya logistik terputus, mereka tersekat dari dunia luar. Mereka mengirimkan surat kepada Rasul, "Ya Muhammad, qad kunta tanha anil fasad wa tu'ibuhu ala man yasna'u." Ya Rasul, wahai Muhammad, kata mereka, engkau kan punya satu integritas, fakta integritas, kalau perang tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh membunuh anak kecil, tidak boleh membunuh rakyat sipil. Kenapa engkau lakukan merusak tanaman kami, menahan hewan-hewan ternak kami? Coba bayangkan itu. Jadi yang namanya musuh Islam itu kalau nggak bisa konfrontatif, dia gunakan apa? Pendekatan yang lebih dekat apa? Mengambil dari pendapat kita. Itu digoyang-goyang. Nah, itulah sama dengan kalimat misalnya ya. Saya beri contoh nih, mohon maaf kalau salah diluruskan. Ada Pak Haji bertransaksi. Ada yang satu bukan haji, bukan orang pengurus masjid, bukan aktif masjid misalnya. Tiba-tiba melakukan kesalahan, padahal sama-sama khianat ini. Tapi yang masjid diperkuat. Saya nggak nyangka sudah haji, pengurus masjid, masya Allah begitu. Sakit hati saya Pak Ustaz. Padahal yang sini sama bejatnya juga gitu. Nah, itu biasa begitu kan, menggunakan, jadi mengambil kelemahan orang untuk dimanfaatkan dari dirinya sendiri. Tapi kalimatnya indah. Aduh Pak Ustaz, nggak nyangka. Udah haji, sering ke masjid. Mending kayak dia, nggak ke masjid, nggak haji, bejat. Artinya sama aja kan. Nah, itu sama dengan, mohon maaf, ketika dulu rame-rame mau pemilu partai, nggak nyangka partai Islam kacau juga. Justru partai Islam aja kacau, apalagi nggak Islam kan begitu kan, lebih kacau lagi kan begitu sebenarnya. Tapi orang kan menggunakan kalimat itu masuk. Nah, gara-gara saya bilang kalau udah ketemu itu senyum dalam hati. Nah, ini tipe-tipe Yahudi nih mencari-cari celah kan. Ya Muhammad, perintahnya jangan merusak. Kok kamu merusak? Ketika masuk ini, sahabat juga goyang. Iya juga ya. Kan kita memang perang kan perintah Nabi dari awal, jangan merusak tanaman, jangan mengganggu rakyat sipil, orang tua nggak boleh, perempuan, anak-anak. Sahabat juga, iya juga. Kenapa kita harus membakar ini gitu? Jadi goyang juga kan sahabat, karena informasinya masuk akal ya. Kan Islam mengajarkan kedamaian, Islam mengajarkan toleransi, Islam mengajarkan rahmatan lil alamin. Jadi digunakan kalimat itu untuk menghapuskan ketentuan yang sudah ada. Dan semua kita begitu ternyata tipikalnya. Saya petugas CC tahun 2005 begitu. Ketika nggak ada masalah, kamu kan orang Indonesia. Enggak, saya orang Arab. Cuman dulu kakek moyang saya dari Palembang, dari Kalimantan begitu ya. Tapi ketika bermasalah, catering nggak datang, air berhenti, ya akhi, saya orang Indonesia, nggak usah marah-marah, katanya. Saya lemah hati, masya Allah. Sama aja ini kan begitu ya. Saya senyum aja. Kalau sudah ada masalah, ya akhi, ya habibi, anak Indonesia, Kan. Pas nggak ada masalah, saya bukan Indonesia. Dulu buyut-buyut saya orang Indonesia, katanya. Padahal namanya nanti siapa? Syekh Palimbani, berarti orang Palembang kan. Syekh Al-Batawi orang Betawi gitu ya. Syekh Al-Burnio berarti dari Kalimantan. Nah, itu kan sama kalimatnya menggunakan itu. Maka turunlah ayat dalam surah Al-Hasyr, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa biidnillahi wal yakhziyal fasikin. Apa yang kalian lakukan dengan memotong pohon-pohon kurma itu tidak membuat kalian disalahkan, karena itu bagian dari siasat perang dan perintah dari pimpinan kalian, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal yakhziyal fasikin, itu cara Allah untuk menghinakan orang-orang yang fasik. Dan ini dikisahkan dari ayat pertama sampai ayat 17 dalam surah Al-Hasyr, yang oleh Ibnu Mas'ud dikatakan juga namanya surat An-Nadir. Jadi Al-Hasyr itu nama lainnya apa? Surat An-Nadir. Ayat 18 sudah nggak masuk. 18 itu nanti masalah wantazun nafsumma qadam ligat. Kalau kata orang itu ayat asuransi itu. Nah, dalil asuransi Islam pakai ayat itu. Jadi ayat 1 sampai 17 surah Al-Hasyr itu cerita tentang kisah Bani Nadir, sehingga oleh ulama tafsir dikatakan surah Al-Hasyr nama lainnya surat An-Nadir, terkait dengan kisah Yahudi itu. Setelah dikepung 6 sampai 15 hari, tiba-tiba Allah buat satu hal yang luar biasa apa? Tiba-tiba turun
mentalitas orang Yahudi, down. Nah, jadi tidak ada angin, dia hanya dikepung, diputus hubungan keluar, logistiknya ditahan. Tiba-tiba mereka jatuh mentalnya sehingga mereka bersepakat untuk menyerahkan diri. Karena sudah 15 hari nggak datang bantuan dari Abdullah bin Ubay kan, 2000 pasukan siap mati kan begitu, nggak datang juga. Diceritakan oleh Ibnu Hisham di sini, diceritakan ya Rasulullah, karena mereka sudah kepingin ya, kalimatnya sudah berubah, wahai pemimpin Madinah, kami siap untuk menyerah, tapi mohon kami diberi hak untuk membawa seluruh harta dan peralatan kami. Nah, coba sudah ada maunya, dia gunakan apa? Ya Nabi Allah. Nah, tadi itu dari awal Ibnu Abul Qasim ya, kedua Muhammad. Nah, udah ke pojok, baru ya Rasulullah, berikan kami hak, kami akan meninggalkan ini. Apa jawab Rasul? Tidak. Seluruh harta kalian tinggalkan kecuali yang bisa dibawa oleh seekor unta. Jadi satu keluarga ada seekor untanya, masih bisa dibawa di situ, bawa, tapi tidak bisa dibawa, tinggalkan semuanya, termasuk peralatan perang. Jadi kalau kita itu istilahnya bawa pick up, silahkan kalau masih bisa dibawa gitu ya. Dan diceritakan oleh Ibnu Hisham, disinilah jeleknya orang Yahudi, dia hancurkan rumah-rumah mereka itu sampai pintunya pun dia copot dibawa. Apa kata Ibnu Hisham? Fakana rajul minhum yahdimu baitahu an-najafi babihi aw atabatihi fayadhahu ala zahri ba'irihi fayantaliqu bihi. Sangkin jeleknya sifat orang Yahudi itu, ya udah kita hancurin rumah biar orang Islam enggak bisa menikmati rumah ini. Ada begitu ya, dihancurin semua sampai dalam satu riwayat kata Ibnu Hisham, ada seorang Yahudi pintunya pun dibawa, dia angkat ke atas untanya. Karena isi perjanjiannya boleh membawa harta yang bisa dibawa oleh unta. Unta kan bisa mengangkat berapa ratus ini ya, sampai pintunya dibawa. Itu sangkin kepinginnya apa? Supaya umat Islam yang memenangkan itu tidak mengambil manfaat. Dan ketika Rasul masuk, semua rumah rusak. Dan itu sama terjadi kasus ketika Mesir mengalahkan Israel pada perang Sinai. Kan Israel menguasai Sinai ya. Ketika mereka kalah tahun 73, apa yang orang Israel lakukan? Dihancurkan rata dengan tanah itu, bangunan-bangunan di Sinai itu. Dan itu saya waktu di sana melihat langsung itu, karena berkunjung ke sana, dihancurkan. Jadi salah satu sifat Yahudi itu ya begitu. Saya kalah, tapi kamu nggak mendapatkan juga, dihancurkan. Jadi kalau ada beberapa orang begitu, dia jadi pimpin organisasi, dia turun jabatan, dihapus semua filenya biar tahu rasa lo ngulang dari nol. Berarti dia punya embrio dari Yahudi itu. Apa Yahudi yang dulu Bani Nadir atau Yahudi modern yang Israelnya begitu. Ada kan tipe orang begitu? Udah dia kalah, udah ini enak aja, saya udah buat rame-rame, saya udah hancurin semua, hapus filenya kan begitu. Kerjain sendiri. Sama kisahnya. Jadi dihancurkan rumah sehingga orang Islam tidak bisa memakai lagi apa yang mereka tinggalkan. Dan dari seluruh Bani Nadir, lagi-lagi hidayah Allah datang, hanya 2 orang yang masuk Islam, lainnya meninggalkan kota Madinah. Siapa itu? Yang pertama Yamin bin Umair bin Ka'ab, anak dari adiknya Amru bin Juhas yang ingin membunuh Rasul itu. Jadi dia punya adik, ponakannya masuk Islam. Wa Abu Sa'ad bin Wahab, dan Abu Sa'ad. Artinya apa? Sebanyak itu tetap masih ada yang masuk Islam, tapi 2 orang. Artinya hidayah itu kan kalau Allah berkehendak bisa saja begitu. Setelah mereka meninggalkan itu, Rasul mendapati banyak harta-harta mereka yang bisa dimanfaatkan, mulai dari tanahnya, hewan ternaknya, kecuali rumah tadi sudah dihancurkan ya, sampai pintu rumah pun dibawa juga. Di sini Rasul beristihad untuk membagi apakah ini masuk rampasan perang atau tidak. Lalu turunlah surah Al-Hasyr untuk menjelaskan kalau yang didapatkan dengan berperang maka itu namanya ghanimah, rampasan perang. Sistem pembagiannya pada surah Al-Maidah, bagaimana pembagiannya? Rampasan perang itu 1/5 untuk Rasul dan keluarganya, Rasul dan Rasul keluarganya, 4/5 itu untuk semua pasukan perang.
Sementara pai itu berarti harta yang didapatkan dengan tidak berperang. Kan tadi nggak berperang tuh, menyerah kan? Maka itu tidak diberikan kepada orang yang berperang, tapi diberikan kepada 5 orang. Allah dan Rasulnya, keluarga Rasul, yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Nah, ini perbedaannya antara al-fai dengan al-ghanimah. Al-ghanimah diterangkan pada soal Anfal ayat 40, sedangkan fai pada surah Al-Hasyr. Pada ayat 8 apa dikatakan? Untuk fai itu hak Rasul. Ma'afa Allah falir Rasul. Jadi harta yang didapatkan dengan tidak berperang itu Rasul yang berhak membagi. Sementara harta yang dapat dengan menang berperang itu 4/5 untuk pasukan berperang, 1/5 untuk Rasul. Dan Rasul membagi kepada 5 golongan tadi, Allah dan Rasulnya, keluarganya, kemudian fakir, anak yatim, miskin, dan ibnu sabil. Sehingga pembagian harta itu orang-orang muhajirinlah yang dapat. Orang-orang muhajirin yang dapat pembagian itu karena masuk yatim, miskin, dan ibnu sabil. Sementara orang Ansor hanya 2 orang yang dapat, yaitu Sahal bin Hanif, Abu Dajanah, Samak bin Kharsyah, karena mereka memang fakir. Jadi orang Ansor 2 dapat karena masuk dari apa tadi, yang 5 tadi kan? Fakir, miskin, yatim, Allah dan Rasulnya, keluarga, dan ibnu sabil. Jadi mereka dapat 2 orang, tapi yang lainnya diberikan kepada muhajirin. Dan hebatnya muhajirin ini yang saya ceritakan di perang Khaybar sebelumnya, dapat harta itu mereka gunakan untuk mengembalikan ke Ansor dulu bantuan yang diberikan oleh Ansor kepada mereka. Dulu aku pernah engkau bantu, ini aku udah punya harta, silahkan. Nah, ini yang perlu kita contoh dari orang muhajirin, yang kita yang merantau ini. Nah, dulu dibantu, maka tugas kita apa? Membantu kembali dengan bisa mengembalikan, membalas jasanya. Dulu pernah dibantu. Muhajirin melakukan itu. Dan ini yang mungkin juga jarang kita temukan. Nah, kalau dulu kita dibantu sukses, terus kemudian mau dibalikin nggak? Oh, kan itu dia memang ikhlas ngasih saya, jadi nggak perlu dibalikin lah, kan lo ikhlas kan begitu ya. Nah, ini ditunjukkan oleh muhajirin ketika mendapat harta itu, mereka mengembalikan ke Ansor apa-apa yang telah mereka terima waktu itu. Dan dalam peristiwa ini jugalah turun surat Al-Hasyr yang oleh sebagian sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan disebut dengan surah An-Nadir karena di situ ada pembagian istilah sumber keuangan al-fai'u. Apa itu fai? Yang didapatkan dengan tidak berperang. Dan ternyata ayat itu apa? Likaila takuna dulatan bainal aghniya wal fuqara, supaya tidak ada ketimpangan sosial, karena dalam peperang Rasul itu selalu kalau sudah perang itu orang-orang yang berperang yang dapat banyak harta, sehingga sebagian mereka ada yang senang berperang karena dari situlah sumber penghasilan ya. Dan itu membuat mereka semangat, apalagi yang berkuda biasanya 2 kali lipat dari orang yang infanteri. Yang punya pasukan berkuda itu diberikan lebih dari Rasulullah. Dan itu diceritakan di surah Al-Hasyr ayat 1 sampai ayat 17 tentang kisah peristiwa ini. Jadi kalau nanti ditanya surah Al-Hasyr, nama lainnya oleh ulama surat An-Nadir terkait dengan peristiwa apa? Pengusiran Bani Nadir, Yahudi kedua Madinah setelah Bani Qainuqa. Tentu kisah yang sederhana ini oleh pengarang ini dicoba diambil beberapa poin penting. Ada hal-hal yang perlu disepakati menurut beliau. Yang pertama, al-khabar alladhi jaa min Allah ta'ala Rasulillah yakshifu ma bayyanathu al-yahud minal ghadri bihi. Jadi informasi yang Rasul terima dari malaikat Jibril itu menunjukkan bahwa orang Yahudi tidak pernah berhenti untuk memusuhi Nabi. Itulah kenapa kita berdoa terus kan, ya Allah lindungi kami, baca bacaan ma'thur di kala pagi dan sore. Allahumma inni a'udzubika an uqtala min tahti, kan gitu, wa an yamini wa an shimali afini fi badani wa itu kan bagian dari doa karena kita nggak ada wahyu. Nah, kalau Rasul ada malaikat Jibril, dan itu sudah diabadikan dalam surah Al-Maidah ayat 67. Apa kata Allah dalam firman-Nya? A'udzubillahi minasyaitonir, bisa dibuka Al-Maidah ayat 67. Wallahu ya'simuka minan nas.
Allah menjaga semua nabinya. Oleh ulama tafsir, menjaga semua nabinya agar tidak terputus dakwahnya. Tapi kalau dia tersiksa, dianiaya, itu tidak masuk dalam pengertian ayat itu. Artinya menjaga nabinya jangan sampai terputus dakwahnya. Nah, kalau kita bagaimana menjaganya? Ya tadi, membaca maksurat, membaca doa. Dari bagian kita berlindung dari kejahatan orang-orang yang tidak suka kepada kita. Innama tadullu ala ma'na huwa min khususiyat. Itu menunjukkan apa? Khususiyah Nabi. Ada malaikat Jibril yang memberitahu. Yang kedua, qat'u nakhil, memotong pohon kurma, membakar pohon kurma, memutus jalur logistik mereka, itu disepakati oleh seluruh ulama, itu bagian daripada siasat perang. Dan terbukti Rasul tidak membakar semua pohon kurma, hanya akses yang mereka lalui saja, yang lain tidak dibakar. Karena ketika Rasul menerima hasil harta yang mereka tinggalkan, itu dibagi banyak, masih banyak gitu. Untuknya berapa, ini berapa hektar, ini berapa pohon, masih ada. Kenapa? Karena itu hanya dibakar terkait dengan siasat perang saja. Jadi dalam perang itu dibolehkan bertipu daya, karena itu bagian dari siasat perang, asalkan itu bagian dari perintah pemimpinnya, dan itu perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, semua ulama sepakat, termasuk Imam Syafi'i dalam komentarnya, itu terjadi yang dilakukan oleh Abu Bakar. Abu Bakar itu kan juga dulu melarang ketika mengutus sahabat untuk membunuh anak kecil, tapi ketika dalam satu kesempatan ada yang menggunakan perisai manusia untuk melindungi mereka, itu Abu Bakar memerintahkan kepada Khalid untuk membunuh perisai itu, karena kalau nggak dibunuh maka tidak bisa mengalahkan musuh. Jadi yang menggunakan perisai manusia itu ya, kasih bom depan itu oleh ulama sepakat boleh diserang, karena itu bagian dari siasat perang kalau tidak ada pilihan lain. Jadi dalam Islam itu mengorbankan sedikit demi kepentingan yang lebih besar. Yang ketiga, ittafaqal a'imma ala anna ma ghanamahul muslimun min a'daihim biduni qital huwal fai'. Sepakat bahwa setelah kejadian Bani Nadir ini, yang didapatkan tanpa peperangan namanya fai', diserahkan ke Rasul, Rasul yang berhak membagi. Sedangkan kalau perang itu 1/5 ke Rasul, 4/5 dibagi kepada seluruh yang ikut perang. Hanya beberapa ulama berbeda pendapat terkait dengan tanah atau wilayah. Nah, itu yang susah membaginya, tetap diserahkan kepada pemimpin, biar pemimpin yang mengambil keputusannya. Kemudian yang keempat, diceritakan di sini bahwa semua kemenangan umat Islam itu karena kuasa Allah. Jadi Allah ingin menunjukkan bukan hanya sekedar siasat perang, tapi kuasa Allah ada apa? Memasukkan rasa takut kepada orang Yahudi sehingga mereka mentalnya down, sehingga tidak melakukan perlawanan. Nah, ini juga ternyata doa menjadi sangat penting kalau kita menghadapi orang yang akan dengan kita bersaing, berkompetisi. Selain kita menggunakan kualitas kita, kemampuan kita, SDM dan semua, ada hal lain apa? Doa agar Allah memutar hatinya untuk ciut, tidak berani berkompetisi dengan kita. Itu yang terjadi pada Bani Nadir, padahal mereka lengkap persenjataannya, bertahan di benteng. Tentu bertahan kan lebih kuat daripada penyerang, tapi dibuat mereka jatuh mentalnya sehingga mereka menyerahkan diri dan rela meninggalkan kota Madinah. Sehingga ini menjadi peristiwa kedua setelah pengkhianatan Banu Qainuqa. Lagi-lagi Banu Qainuqa dari Khosros, kemudian Banu Nadir dari Khosros. Lagi-lagi mereka dijanjikan harapan untuk dibantu. Abdullah bin Ubay bin Salul lagi-lagi tidak menepatinya. Dari seluruh dan Nadir ini mereka terpencar, ada yang ke Khaybar, nanti mereka bergabung dalam perang Khaybar selanjutnya, yang sebagai peperangan terakhir dari Yahudi. Setelah itu nanti Bani Quraisyah mereka terpisah, sebagian ada yang ke Syam. Jadi mereka terpencar, membawa dendam itu juga nanti akan berulang di perang Bani Quraisyah dengan Khaybar. Yang Quraisyah orang Madinah masih bertahan, yang Khaybar nanti yang akan memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wat tarikh a'zamu dalil wal waqa'i akbaru syahid. Jadi sejarah itu menjadi bukti otentik semua kisah yang terjadi, dan kejadian-kejadian yang terulang itu merupakan bagian dari sejarah yang terulang dari yang pernah dirasakan oleh orang-orang sebelumnya.
Hadza wa jadirum bika an ta'uda ila suratil hasyr bikamiliha. Kata pengarang kitab ini, silahkan untuk membaca lebih detail. Kisah ini ada dalam surat Al-Hasyr. Nah, dibaca terjemahannya, dibaca tafsirnya, itu akan lebih memberikan penjelasan detail terkait peristiwa Bani Nadir ini. Sehingga surah Al-Hasyr nama lainnya surat An-Nadir oleh sebagian para ulama termasuk Abdullah bin Mas'ud. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait kisah ini. Jika ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan atau berbagi pengalaman terkait dengan informasi ini, saya persilahkan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambil minum, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan Pak. Bismillah. Terkait bahwa Yahudi ketika dia menyerah dan meninggalkan Wilayah Madinah, bukan dia hancurkan ya. areanya. Nah, bagaimana kalau misalnya keadaannya sebenarnya dalam terpukul mundur, Ya, ini perang tetap berlangsung, ya. bagi siasat bahwa supaya itu tidak digunakan musuh. Karena kan perangnya masih berlangsung, Ya. termasuk maksud saya apakah itu termasuk jadi sifat Yahudi gitu. Oh, ya. Baik. Itu satu. Yang kedua tadi mengenai kalau tamengnya manusia, Ya. perempuan dan anak-anak, misalnya orang-orang lemah yang ditaruh di depan. Nah, kita tahu bahwa kan pasti ada rasa kasihan juga. Ya. Tapi sampai sejauh mana, sebatas mana itu bisa diputuskan bahwa ini boleh, ini Ya, betul. Terima kasih Pak. Yang saya jawab yang kedua dulu yang penting. Jadi al-harbu itu al-makidah was-siyasah. Perang itu adalah tipu daya dan siasat. Sehingga salah satu hal yang membolehkan yang haram jadi halal itu dalam perang. Contoh, boleh berbohong ketika perang? Boleh. Konferensi pers, kami nggak ada pasukan, kami lemah, padahal pasukannya banyak. Gitu. Itu dibolehkan, karena kalau dikasih tahu kami lengkap, ada terbitan ini, kami punya ini lengkap, ya malah nggak boleh. Jadi oleh ulama sepakat untuk perang hal-hal yang haram bisa menjadi boleh karena kaitannya al-makidah was siyasah, tipu daya dan siasat. Bagaimana mengukur at-tahassun wa taharrus bin nisa wal aulad? Bagaimana mengukur tameng manusia digunakan untuk perang? Selama pemimpin telah menentukan itu bagian dari siasat perang, maka kita patuh kepada pemimpin. Itu kegunaan pemimpin tadi. Dia yang memutuskan, jangan kita sembarangan. Itu kisah Khalid bin Walid kan membunuh orang kan Rasul marah. Kan ku bilang jangan dibunuh, cukup ditahan. Tapi kan Khalid melihat ini bohong nih, disabarkan, ternyata dia sudah bersyahadat. Jadi patokannya perintah pemimpin. Dalam perang itu pemerintah pasukan itu penting bahwa ini harus diserang. Kan ada juga mereka yang menolong di belakang, bukan pasukan terdepan. Yang bagian logistik, perawat kan ada. Nah, itu kan di belakang mereka. Tapi kalau sudah di depan pasukan terdepan itu berarti memang perang dan berhak untuk kita perangi. Jadi patokannya pertama kaidah fikih mengatakan perang itu adalah siasat dan tipu daya sehingga yang haram bisa menjadi boleh karena alasan perang. Yang kedua, keputusan pemimpin yang menentukan apakah boleh atau tidak. Batasannya pendapat pemimpin tadi, kayak kata Rasul, bakar ini kan itu perintah Rasul sehingga turun ayat kalau itu keputusan pemimpin dan sudah pertimbangan matang maka itu bagian dari peraturan yang harus kita lakukan karena mengikuti ketentuan perang. Sama dengan perintahnya, pokoknya masih ingat kisah Amr bin As ya, kata Umar, aku berikan surat pengantar ke Mesir, jangan dibuka kecuali setelah sampai di Mesir. Nah, itu kan perintah itu namanya. Jangan membuka pesan sebelum waktunya kan begitu. Jadi pertama kaedahnya memang dibolehkan. Yang kedua pemimpin yang mengukur batasannya, bukan kita Pak. Jadi saya rasa cocok nih, enggak, pemimpin yang memutuskan itu bisa dilakukan atau tidak. Masih ingat kisah perang Badar yang pernah saya sampaikan? Usulan Abu Bakar apa? Jangan dibunuh, tapi mereka mengajar nanti per 10 anak 1 dibebaskan kan begitu. Atau Umar apa? Bunuh semua kan? Karena nanti akan jadi pengkhianat di masa akan datang. Rasul milih yang mana? Pendapat Abu Bakar. Tapi ayat yang turun membenarkan usulan Umar. Tapi kalau sudah pemimpin mengambil keputusan ya sudah, diterima, itu bagian dari keputusan pemimpin. Yang kedua,
terkait dengan orang Yahudi yang membakar itu, ini kan kisahnya bahwa orang Yahudi kan tidak berperang ini. Kalau berperang takut digunakan musuh, itu bagian dari peperangan tadi. Ini kan tidak perang. Apalagi kita berperang sama-sama muslim lagi. Ini saya ceritakan begini karena kejadian dalam beberapa organisasi masyarakat itu. Karena kalah, dihapus semua filenya. Kasihan, saya ada beberapa itu organisasi kecil-kecil ya, masjid juga sebagian. Nah, udah dihapus saja, daftar donatur dihapus, daftar ustadznya dihapus, masya Allah. Nah, itu kan repot itu kalau begitu. Saya bilang turun Yahudi nih, saya bilang. Mungkin tersinggung ya, nggak mau ketemu. Saya bilang turun Yahudi itu, saya bilang. Orang sama-sama muslim kok. Ya tapi beda aliran Ustaz. Aliran apa, saya bilang. Kecuali beda agama, saya bilang. Jadi dihapus daftar-daftar ustadznya itu, dihapus daftar donaturnya, kan bingung pengurus yang baru. Kenapa saya sampaikan itu? Contohnya ada begitu. Jadi terkait tadi itu, karena itu perang, itu pemimpin yang memutuskan karena memang supaya nggak dipakai ya. Tapi kalau tadi ini kan kasusnya mereka nggak perang, menyerah biar diambil tapi dihancurkan. Dan sama kayak situasi Cina itu, orang Yahudi dihancurkan semua itu bangunannya agar tidak bisa digunakan, yang akhirnya Mesir menang tapi sebenarnya buntung. Kenapa? Harus mencari dana untuk membangun kembali wilayah yang telah dihancurkan itu. Jadi sekali lagi kaidah perang itu berbeda dengan kaidah sehari-hari, dan ini kasusnya kan tidak perang, mereka menyerah. Dan yang kedua, pemimpin yang menentukan batasan darurat itu boleh atau tidaknya. Nah, kita perlu mendengar keputusan pemimpin dalam peperangan tersebut. Jadi patokannya ke sana, Pak. Ada kaidah tertentu terkait dengan hukmul hakim yarfa'ul khilaf, keputusan pemimpin itu menyelesaikan perselisihan di bawah. Jadi intinya dari bahwa itu adalah keputusan pemimpin. Betul. Jadi walaupun misalnya bertentangan hati, misalnya gini, yang ditaruh itu kan anak-anak dan perempuan, tapi yang ditaruh itu adalah tahanan dari pihak yang itu kata pemimpin tetap serang walaupun itu tahanan teman mereka sendiri gitu. Ya. Itu bisa gitu. Karena mereka sudah diberikan bab dalam perang itu kata-kata pemimpin yang harus dipenuhi. Buktinya apa perang Uhud? Kata Rasul jangan turun. Mereka turun nggak? Turun. Jadi masalahnya apa? Bermasalah kan? Nah, jangan pernah mengatakan kan kita di bawah Rasul pasti aman. Ya kalau nggak patuh ya kacau juga begitu. Itu contoh perang Uhud kan, jangan turun tapi mereka turun. Kata Rasul apa? Dalam perang Uhud, masih ingat ya? Menang atau kalah jangan turun. Kan gitu kalimatnya. Tapi kalau kata Rasul, kalau menang turun, kalau kalah enggak. Bisa beralasan, tapi kan kata Rasul, menang atau kalah jangan turun. Tapi mereka mengambil istihad, udah menang turun aja gitu. Sama tadi, kalau kita enggak perintah kepada pasukan, menurut saya enggak masuk, enggak, akal saya kayaknya dalam hati nolak nih. Karena itu perintah, maka ditanya gimana nih? Serang. Nah, itu kembali begitu keputusannya. Dan kalau salah ya tadi tidak ada, kalau bahasa dalam militer kan tidak ada pasukan yang salah pemimpinnya kan. Karena pasukan apa kata perintah. Nah, kecuali relawan. Kalau relawan itu terserah dia kan. Dia rela dia patuh, nggak rela nggak patuh dia kan begitu Pak ya. Demikian Pak. Allah a'lam bishawab. Cukup Pak ya. Baik, jika sudah cukup, ada 2 poin penting terkait dengan materi ini yang mau disampaikan. Yang pertama, bahwa apapun alasannya, berkhianat terhadap kesepakatan itu bukan bagian dari Islam. Apa kata salah satu hadis Rasul? La dina liman la ahdalahu. Tidak beragama orang yang tidak memegang teguh perjanjian. Kita masih ingat Hudaybiyah, bagaimana sakitnya di depan Rasul, dibunuh, dan di depan Rasul dihinakan Abu Jandal itu dengan Abu Dajanah, tapi Rasul mengatakan apa? Kita sudah terikat dengan perjanjian. Jadi apapun alasannya, berkhianat itu tidak bagian dari Islam, dan tidak beragama orang yang tidak memenuhi janji dan bagian dari munafik. Wa idza tumina khana. Ketika berjanji dia tidak menepati. Yang kedua, bahwa kuasa Allah berperan penting dalam segala hal, termasuk peperangan ini. Umat Islam mengepung, tapi Allah yang membuat hati mereka ciut sehingga mereka menyerah. Jadi jangan lupa dalam usaha kita, mendidik anak kita, mengatur lembaga apapun, ada satu hal yang kita lupakan, yaitu kekuatan doa. Ada Maha yang akan bisa mengubah segalanya. Kadang-kadang
hal yang kita perhitungkan harus dengan kontak fisik dan lain sebagainya, dengan doa kepada Allah bisa dijadikan win-win solution sehingga tidak perlu ada kontak fisik atau kerugian yang besar. Fathu Makkah adalah salah satu kisahnya, dan kisah ini bagaimana Allah turunkan ke mereka rasa takut sehingga tidak ada kerugian yang lebih besar. Karena perang itu pada akhirnya semua rugi. Tidak ada yang tidak dirugikan dalam keadaan perang. Belum ada sejarahnya orang yang menang perang dia nggak rugi. Yang kalah sangat rugi, yang menang juga rugi. Saya potong sedikit kisah Anwar Sadat ketika memenangkan perang Mesir tahun 73. Apa yang terjadi? Anwar Sadat keliling dunia mencari bantuan untuk membangun negaranya yang hancur total setelah perang dengan Israel. Menang tapi tetap buntung juga. Nah, karena perang tidak menghasilkan amal kecuali kesengsaraan semua kita. Demikian dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wa'alafu minkum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.